Bayangin ya itu lagi malam minggu ya, Jiniba sama Ropelinka lagi party, dapat hadiah, lagi telepon party, ya, lagi mabok gitu kan mungkin ya, lagi mabok tiba-tiba Mark Cuban. Assalamualaikum. Mark Cuban. Mark Cuban ya, ada apa nih? Mau ikut party apa gimana? Apalagi Sibuk nggak? Iya, apalagi di Los Angeles si anjing diangkat telepon, halo assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa Mark Cuban? Begini Pak. Gue langsung aja ya kata dia. Gue langsung aja ya, karena ini kan kita tengah musim nih ya. Yeah. Kita langsung aja nih. Kayaknya nih Luka Doncic mau aneh kasih nih ke ente nih. Terus Rob Pelinka, sebentar. Musik matiin dulu musik. Kita hari ini syutingnya hari Minggu, jadi per ini tayang kita sehari sebelum. Emang jadwal gua sama Riko tuh hari ini gitu. Gua tadinya tuh belum mau ngajak Paul, tapi tiba-tiba Paul datang pakai baju tanpa diundang. Tiba-tiba. Tadi ada Rocky Padilla juga ngechat kayak, Mal gua mau datang episode yang bahas Luka Doncic sama LeBron ini seru banget. Tapi sayangnya hari ini beliau nggak bisa. Mungkin minggu depan beliau bisa kok. Iya, boleh datang ya. Buat Rocky Padilla. Cuma sebelum Spin Boy sama Paul bahas, dari point of view gue dulu ya. Iya. Udah gak tahan dia nih. Nggak juga sih, gue sebenarnya karena gue yakin kalian berdua pasti panjang obrolannya, karena kan gue host jadi pasti pendek. Kalau menurut gue pribadi ya, sebelum nanti kalian berdua debatin ya, gue setuju dengan trade ini. Maksud gue ini trade yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak gitu. Luka Doncic ini dia harus tanda tangan max kontrak tuh di summer. Dia harus tanda tangan, dan itu diprediksi nilainya dia untuk 5 tahun kontrak bersama Dallas Mavericks itu adalah 345 million US dollars. Berarti dia yang paling tinggi di atas Jason Tatum Sepanjang sejarah NBA. Jason Tatum tuh 317, di bawahnya Jalen Brown kan itu. Terus habis itu Luka Doncic itu bakal memecahkan rekor 345 million US dollars summer ini untuk Dallas Mavericks kalau dia perpanjang 5 tahun kontrak. Anthony Davis juga habis kontraknya. Dia harus perpanjang 3 tahun sampai 2028 sebesar 270 million US dollars. LeBron James musim terakhir bersama Lakers, habis itu free agent. Ini dia mimpi kita kok untuk dia gabung Warriors semakin besar. LeBron James. Dan ini menurut gua pribadi Dallas Maverick bener dia butuh defense. Dia butuh defense banget. Dia udah ngamanin dari Lakers first pick tahun depan, berarti gengnya Cooper Flag ya. Flag Cooper. Pokoknya geng-geng itu dia bisa dapetin tuh, entah siapa yang bisa ngisi kekosongannya dia gitu. Terus habis itu Lakers ini dia sadar bahwa dia stuck. Dia nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Kita udah bahas itu juga kok di episode sebelumnya. LeBron ini nggak bisa ngapa-ngapain lagi lah. Dia tahun depan udah free agent. Lebih baik dia ngumpulin tim muda. Terus habis itu dia bantu Bronny James, entah siapa segala macam. Jadi Luka Doncic ini tuh memang apa ya, konspirasinya tuh ini tuh udah diincar Lakers semenjak Kyrie Irving pindah Dallas Mavericks. Yang nulis artikel ini namanya Ben Golliver. Dia itu nulisnya Maret 27 2023. Oh, 2023. Iya. Lakers itu menggunakan Kyrie Irving as a Trojan horse. Jadi sedap. Ya ini bukan gue yang nulis, ini Ben Golliver yang nulis ya, jurnalis Los Angeles gitu, jurnalis olahraga. Dia itu harus gunain Kyrie Irving as a Trojan horse untuk mendatangkan Luka Doncic di beberapa tahun ke depan. Karena ketika Nico Harrison itu menandatangani kontrak bersama Dallas Mavericks as a presiden operasional tahun 2021, mereka tuh selalu Dallas Mavericks ini nge-trade pemain based on Lukanis bakal happy nggak ya di Dallas Mavericks gitu. Mereka nge-trade siapa coba? Jalen Brunson. Itu kan superstar kaliber. Lu lihat di New York Knicks habis itu di All Star kan dia starting line up kan. Betul. Mereka sempat ada kombinasi dengan Kristaps Porzingis. Nggak happy juga kan? Betul. Luka Doncic kan. Akhirnya Lakers ini harus bikin skema kayak, wah Kyrie Irving tuh harus kembali sama LeBron. Kyrie Irving tuh championship core, babas segala macam, dia udah gelar juara gini-gini segala macam. Bayangin Lakers itu tahu Kyrie Irving di Brooklyn Nets aja nggak berhasil. Bersama Kevin Durant, James Harden. Gimana dia main di Texas? Ya kan main di Texas bareng Luka Doncic. Ini masalah is about time aja sih kalau kata Lakers gitu. Ya udah kita gebor-geborin. Wah Kyrie Irving kita butuh point guard babas segala macam untuk nomorin LeBron babas segala macam.
Tapi mereka nge-trade itu, dan siapa tim pada saat itu yang sama desperate-nya kayak Lakers untuk mendatangkan superstar kaliber supaya mereka cepat juara? Dallas Maverick. Yang waktu itu desperate banget pengen, gua harus datengin superstar kaliber untuk Luka Doncic senang dan Dallas Maverick bisa menang trofi. Iya. Gila kan? Gue nggak tahu kalau dari dulu kok, baru nanti ke Paul. Iya. Ya. Gua menyimpulkan trade yang sangat heboh. Ini trade ini heboh mal karena menurut gue terjadi di tengah season. Ya. Berbeda dengan trade-nya LeBron ke Miami Heat yang di akhir musim. Free agent. Dan free agent pula. Jadi ini menurut gue dalam 2 dekade terakhir sih heboh banget sampai Kevin Durant tadi juga freeze. Semua pemain gue lihat tuh, iya itu dari bench saja udah pada pegang handphone tuh. Ya. Tapi gue menarik pembahasan bukan soal teknis. Tadi di off cam gue ngobrol sama Paul. Iya. Sepertinya ada hal krusial mal di internal Dallas. Iya. Ini feeling gue mengatakan ya, ini Dallasnya memang punya masalah non teknis dengan Luka. Yes. Terlebih dia berat badan naik berapa puluh pound semenjak dia injured 2 bulan terakhir. Iya. Dan juga statement defense itulah gitu. Cuma memang di sini gue melihat bahwa ada hal krusial yang kita semua belum tahu, apa yang menyebabkan si manajemen ini cukup berang untuk lo go kick deh. Karena betul sepotensial itu di mata gue, Luka Doncic itu bukan all star kaliber lagi, superstar kaliber di mata gue. Di mata gue kalau dia tidak cedera, at least 3-5 tahun terakhir dia selalu MVP kandidat lah. Iya. Dan suka tidak suka tahun lalu mereka melangkah ke final mal. Iya. Suka tidak suka gitu loh. Jadi kalau menurut gua di sini sesimpel sebelum masuk ke breakdown teknis nanti betul gue menyambung lo. Setelah gue pikir-pikir gue juga tidak kaget memang. Iya. Kalau melihat alasan manajemennya Dallas, dan memang tadi juga gue lihat di berbagai macam akun Luka Doncic nih nggak tahu dia mau di trade. LeBron juga nggak tahu gitu. Jadi ini trade yang memang sudah dipikirkan matang-matang kedua belah klub. Kalau gue sesimpel ini perjudian terbesar sih buat kedua klubnya. Iya. Karena pertanyaan semua orang adalah siapa yang memenangkan trade ini. Iya, oke. Kalau sehat mal, gue megang Dallas. Kalau siapa nih sehat? Kalau sehat AD-nya. Karena dua-duanya fragile sekarang. Ya ada Klay Thompson lagi. Ada Klay Thompson, ada Kyrie. Cuma menurut gue di trade ini memang yang menarik adalah lo tidak jaminan punya label franchise player. Kalau kalaupun karena ada fakta menarik. Si Mark Cuban sebelum cabut dia pernah bilang, gue harus pilih Luka Doncic atau bercerai. Gue pilih Luka Doncic. Ada itu statement itu bahkan dari siapkan lawyer sama istri gue. Iya kan? Yang dia sebutkan. Iya gitu loh. Iya. Jadi gue cukup menarik alasan non teknis kenapa ini sampai terjadi perpecahan di dalam ya, mungkin seperti STY kemarin di timnas kayak gitulah, kurang lebih dari gue gitu aja sih. Ya soalnya 345 miliar miliar ini kalau untuk nge-build sebuah tim lagi, daripada lu max kontrak 345 miliar kan berarti makin lu dapat superstar siapa lagi? Kalau udah habisin segitu banyak duit ya kenapa kok? Kalau menurut gua kalau tidak ada non teknis seperti attitude dan lain-lain mungkin yang gua nggak tahu ya. Iya. Itu worth it buat Luka. 345 miliar US dollars. Dia di atas Tatum loh. Kalau sehat. Oke. Dia di atas Tatum. Itu clear dari gua. Ya, lu gimana Paul? Oke, sebelum gua ada poin dari kalian dua-duanya yang gue ingin balas juga. Tapi sebelumnya gue kenapa pakai jersey ini? Karena ini sebenarnya setelah hari ini gue nggak bisa pakai lagi. Gini, kalian berdua mungkin koleksi jersey. Gue tuh udah beberapa tahun terakhir sampai sebelum pandemi udah nggak suka koleksi jersey NBA lagi. Okay. Kenapa? Karena udah pointless man. Sejak era LeBron pindah ke Heat kita udah tahu bahwa kita mau beli jersey pemain favorit kita manapun lama-lama pindah. Selainnya emang ada sesuatu yang memorable ya, misalnya kalau Kawhi Leonard jersey di Toronto dia main setahun, gue mesti cari jersey itu karena udah sold out di mana-mana juga. Karena itu ada memorinya buat gue. Tapi selain itu, gue punya Dame Lillard di Portland, gue punya DeMar DeRozan di Toronto, gue punya Ben Simmons di Sixers. Pokoknya dan yang paling kocak, ini adalah jersey terakhir yang gue beli. Ya maksudnya gue waktu itu kalau nggak salah ditawarkan lah dari salah satu toko untuk pilih jersey dong. Gue nggak suka jersey karena kenapa? Pemain pindah-pindah mulu.
Tunggu. Gue lihat raknya dulu. Ada 2 yang gue pikir aman nih. Giannis Antetokounmpo Bucks atau Luka Doncic Dallas. Dan antara 2 itu, lu yang terakhir goyang siapa? Giannis kan sempat agak goyang gitu. Gue cabut nih kalau lu nggak bikin tim ini lebih bagus. Pas itu terjadi dan gue pilih ini, wah gue dengan bangga kasih lihat temen gue, lihat gue punya jersey. Temen gue tahu kayak lu tumben lu punya jersey karena aman Doncic di Dallas sih. For life man. Pas Giannis goyang gue sempat mikir, wah untung gue pilih Doncic. Ternyata si anjing udah pindah duluan sebelum Giannis. Oke, itu backdropnya kenapa backstory konteks kenapa gue pakai jersey ini. Ada beberapa gue mulai dari lu dulu Mal. Kalau nggak salah Doncic itu kontraknya dia 5 tahun yang rookie extension mulai dari 2022. Jadi musim depan pun masih ada 1 tahun dan abis itu dia ada player option sebelum dia menjadi unrestricted free agent. Tapi kalau masalah kontrak itu cuman angka lah. Kita nggak bisa bandingin even sama Tatum. Menurut gue Tatum itu superstar. Tapi kita semua bilang kan Luka itu generational player. Dalam arti ada pemain seperti Steph, seperti LeBron, seperti Giannis even atau Wemby yang lo akan lihat di sebuah generasi. Tipe pemain ini nggak akan ada lagi di pemain untuk generasi ini dia doang gitu. Oke. Kita udah setuju ya. Nah itu menurut gue angka apapun atau tim manapun yang dia main pasti dia akan mendapatkan supermax kontrak karena ya lo mau pindah ke tim kecil atau big market dia akan mendapatkan itu karena ya udah semua orang udah mengakui bahwa ini, bahkan udah ada banyak komen-komen netizen yang bilang kalau CP3 nggak boleh main sama Kobe ini harusnya nggak boleh juga trade-nya. Berarti segitunya dampaknya trade ini. Yang kedua adalah ini gue loncat dulu ke Rico ya. Ini trade kalau kita mau lihat, kita kupas dulu siapa yang menang kalah itu kita harus bedah lebih dalam lagi. Kenapa? Karena lo ngomongin short term buat musim ini atau lo ngomongin ke depannya. Nah ini yang menarik buat gue. Sebenarnya bukan detail-detail yang lain, adalah detail menarik juga kayak alasannya kenapa. Tapi yang paling menarik buat gue adalah Dallas yang meminta trade ini duluan. Betul. Dallas yang approach Los Angeles untuk minta trade sama Lakers. Oke, itu yang pertama. Kalau kita lihat peringkat mereka, gini deh. Lo bilang Lakers seburuk-buruknya, mereka di right now peringkat 5-6 itu mereka sama Clippers. Kalau mereka masuk playoff saat ini, kalau nggak ketemu Denver Nuggets, ya mungkin itu jadi Achilles heel-nya LeBron ya, ketemu Jokic. Tapi kalau ketemu Memphis Grizzlies, gue megang Lakers sih. Oke, itu nomor 1. Nah, Dallas itu di peringkat 9 saat ini, jadi baru di play-in. Tapi seperti Rico bilang, mereka baru masuk final. Lo kapan terakhir ngelihat tim yang selainnya siapa sih waktu itu coachnya Cavaliers habis juara udah masih menang lagi musim depan udah dipecat karena LeBron gak suka ya. Hal kayak gitu bisa terjadi, tapi trade untuk pemain bintang utama lo terjadi setelah tim lo masuk ke final. Itu gue nggak bisa ingat sih kapan terakhir itu terjadi. Itu dia. Ya. Yang kedua Raptors dong. Ya. Ya itu sih Kawhi emang cuman dianya yang mau cabut ya, dan kita dianya mau cabut. Gue juga nggak kaget sih dia. Gue udah berterima kasih. Thank you ya udah dapetin cincin. Boleh lo mau kemana pun kita kirim deh. Kita yang bayarin pesawatnya. Tapi yang beda lagi, kita bandingin yang sebelumnya deh, yang pemanas Jimmy Butler, De'Aaron Fox. Itu yang berita yang kita expect kalau ada yang trade pun kan. Itu biasanya karena ada red flagnya, di mana ada asap, ada api biasanya gitu, dan asapnya biasanya muncul duluan. Kalau ini nggak ada asapnya sama sekali. Iya, gue setuju sama Rico. Ini ada sesuatu yang lebih dalam lagi karena bukan hanya satu faktor yang bisa bikin trade yang dengan semasif ini bisa terjadi. Nggak mungkin juga. Yes, ada faktor banyak yang langsung message gue juga bilang ini karena dia ini ya ada problem untuk maintain weight dia. Ya segimana dia gak bisa maintain weight dia tetap perform. Oke, kita selalu bilang wah tapi kalau dia lebih kurus lagi bakal lebih gokil lagi. Jokic juga ya kan. Kita gak pernah ada masalah sama itu gitu kan. Yang penting lo mesti perform di superstar top 10 player. Nah ini kita ngomongin dia, gue bisa bilang dia kalau lagi sehat sih top 5 player ya di liga ini. Jadi kalau mau bilang alasan satu aja itu gak mungkin. Nah kalau kita balik lagi ke Mark Cuban udah bukan majority owner lagi ya. Harus satu hal sama lain. Tapi kita tahu lah orang kayak Mark Cuban pasti ada suaranya di level eksekutifnya tentang keputusan ini. Jadi either A, benar kayak kata Rico bilang ada sebuah konflik yang udah terjadi, tapi mungkin organisasi itu saking bagusnya mereka bisa menyimpan rahasia cukup baik gitu, nggak ada yang bocor ke sana sini. Itu kalau emang iya pun nanti ke depannya gue rasa kita akan tahu lah sedikit detail-detail karena pemain pas sudah pindah sih pasti. Kita ngomongin apa masalah cedera.
ada dua hal nih di sini. Cedera. Luka Doncic umurnya 25. Pemain yang mereka dapatkan emang gak pernah cedera. Itu Mr. Glass kita sebut bilang ya kan. Si sehat kan selalu main. Tapi beberapa musim ini dia relatif lebih sehat. Tapi ingat dia juga umurnya udah 31. Jadi emang ya kalau ngomong menang atau kalah trade-nya, gue akan balik ke situ setelah satu poin ini. Kita ngomongin defense dulu. Dallas defense-nya jelek. Tapi ingat defense yang mereka lawan Minnesota Timberwolves tahun lalu di playoffs gitu. Defense-nya emang bisa level up saat butuh. Mereka punya big man juga, rim protector juga ada, Daniel Gafford juga ada gitu ya. Maksudnya pemain-pemain yang benar-benar bisa main di dalam juga. Kalau Lakers emang defense-nya bagus. Defense-nya bagus karena Anthony Davis gitu kan. Dan itu pun juga shaky gitu kayak dia kalau nggak ada yang bantu juga kelihatan dia frustasi. Nah, gue justru percaya ini gini deh. Kalau gue jadi Lakers dan Dallas ngetok pintu gue atau nelfon gitu, lo mau Luka nggak? Iyalah. Lo maunya siapa selain LeBron? Karena itu kan kuncinya buat Lakers nggak boleh lepas LeBron atau Bronny. Tapi selain itu siapapun lo boleh ambil. Nah, Anthony Davis jelas. Jadi kalau orang bilang kayak temen gue banyak lah Lakers fans yang gila men mereka ngelepasin AD dia bagus banget tahun ini. Iya, tapi lo nggak boleh nolak trade seperti ini. LeBron ingat umurnya ya udah berapa? Dan kita selalu bilang Luka itu mainnya kayak siapa? Kayak LeBron. Jadi kalau lo emang mikir masa depannya untuk Lakers, ya ini lo bisa LeBron umur 25-nya nih. Ya mungkin sedikit lebih atletis, tapi cerebralnya masih sama, basketball IQ-nya masih tinggi. Dan ya udah kalau ngomongin cedera ya LeBron jauh lebih sehat. Tapi gini ngomongin masa depan. Jadi win or lose the trade, sekarang gue bisa win or lose the trade. Ya win or lose the trade-nya mungkin tahun ini Dallas. Arguable. Karena tapi kalau ngomong ke depan pasti Lakers. Karena hal itu doang. Nah, balik lagi ke kalau sekarang gimana siapa yang menang? Gue nggak yakin. Awalnya gue pikir kayak lo juga, ya Dallas dong ya. Tapi nggak tentu. Gini deh. Iya, mereka main posisi rata-rata mereka playing style-nya sama. Dua-duanya ball dominan gitu. Gimana nih lo mainin Luka sama LeBron di satu lapangan, dua-duanya perlu bola di tangannya, dua-duanya playmaker juga. Tapi ini deh, kita sering bandingkan, kita selalu bilang kan, seharusnya argumen bukan LeBron atau MJ, tapi LeBron itu mainnya lebih mirip Magic Johnson kan. Luka Doncic, the Great White Hope, Larry Bird. Lo bayangin kalau zaman dulu, Magic Johnson sama Larry Bird main di satu tim, kira-kira juara nggak sih? Juara lah. Juara gila, ya kan? Jadi gue juga langsung mikir ke situ kayak, enggak ini dua pemain yang selain Jokic, top 3 paling pinter di NBA. Kalau ngomong otaknya doang ya. Iya, otak IQ ya. Court vision, passing. Setuju. Mereka nggak bisa work it out. Nah, yang kekhawatiran gue dari Lakers adalah ya itu interior defense mereka. Yang satu-satu yang bagus adalah Anthony Davis. Tapi dia pun ngeluh. Nah, salah satu alasan kenapa dia dilepas, yang ini gue percaya dan gue dengar juga bahwa beberapa analis menyatakan Anthony Davis terakhir di interview sama ESPN ya. Dia kan ngeluh kan. Ya tapi keluhannya juga keluhan biasa. Kayak LeBron kayak setiap tahun bulan Januari kita butuh shooting nih, kita butuh perimeter defense, kita butuh interior defense. Dia juga ngomong gitu kan, kita butuh big man. Tapi dianya yang di out. Ya maksudnya dia emang gak pernah suka, dia selalu, kita udah tahu Anthony Davis gak suka main posisi 5. Dia selalu lebih nyaman main di 4. Jadi maksud dia gue perlu center. Gue gak bisa jadi ya centernya terus gue harus help juga gitu kan. Jadi Dwight Howard sempat ada itu kan, makanya datengin Dwight Howard dulu kan. Iya maksud gue tapi for the meantime kalau gue jadi Rob Pelinka, gue jadi Ginny Bass, gue gak akan tolak trade ini sih. Karena repercussion ke depannya itu, dan Lakers punya marketnya. Gila mereka bisa market kalau LeBron udah pensiun, mereka bisa market Luka Doncic habis-habisan. Bintang lain akan selainnya LA jadi tujuan orang ingin datang juga, semakin ingin main sama Luka Doncic juga. Bayangin ya itu lagi malam minggu ya, Ginny Bass sama Rob Pelinka lagi party. Dapat hadiah. Lagi mabok gitu kan, mungkin ya lagi mabok tiba-tiba Mark Cuban. Assalamualaikum. Mark Cuban ya ada apa nih? Mau ikut party apa gimana? Apalagi sibuk gak? Iya, apalagi di Los Angeles si anjing diangkat telepon, halo assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa Mark Cuban? Begini pak. Gue langsung aja ya kata dia. Gue langsung aja ya, karena ini kan kita tengah musim nih ya. Kita langsung aja nih. Kayaknya nih Luka Doncic mau aneh kasih nih ke ente nih. Terus Rob Pelinka, bentar. Musik matiin dulu musik.
Bentar. Ya ntar dulu, musik matiin dulu bisa nggak? Kenapa bang? Iya ini Luka Doncic gitu ya. Pasti situasinya di Los Angeles tuh yang tadinya mungkin habis party malam minggu langsung kita meeting langsung meeting. Nah ini yang menarik, banyak yang punya teori konspirasi lah langsung kayak ada yang pemanasan terakhir pre-game warm up-nya Anthony Davis sama LeBron, mereka masih bercanda-bercanda padahal LeBron udah tahu, banyak yang komen gitu ya, LeBron udah tahu lagi sebenarnya. Gue percaya dia nggak tahu sih, tapi yang menarik mereka dua-duanya di bawah clutch management kan. Jadi sebenarnya Rich Paul yang kontrol semuanya. Jadi mungkin gak sih Rich Paul tahu, ya maksudnya ini semua terjadi, gue percaya dadakan, kayak mereka baru dihubungin. Lo kasih gue jawaban sekarang, lo mau Luka nggak? Ya udah, lo maunya apa gitu ya? Gue mau AD sama bla 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 gitu. Oke, save deal. Mereka hubungin Rich Paul. Kira-kira LeBron dikasih tahu? Ya itu karena LeBron kita tahu lah ini tandem, dia suka banget. Menurut gua tahu. Menurut gua tahu. Menurut lu? Menurut gua. Berarti dia bohong tuh ya di media. Soalnya nggak mungkin tiba-tiba terjadi tanpa Rich Paul kasih tahu dulu kan kayak bro. Sorry nih. Nah, emang kalau Rich Paul nggak ngasih tahu kan nggak ada potensi apa-apa juga, Paul. Ada dong, karena kan ya ini clutch sports man, kayak didirikan oleh LeBron juga terutama. Iya, itu kan si Rich Paul di hire sama LeBron. Iya benar. Sebagai teman kecilnya yang dulu jual jersey. Dan jangan lupa yang ingin dia ada di Los Angeles Lakers adalah LeBron. Iya. Yang narik dia dari Pelicans yang sampai banyak drama waktu itu sampai dia nggak main itu LeBron. Jadi nggak mungkin gak minta lampu hijau dia juga di ACC dulu lah paling nggak. Bro kita bakal dapetin Luka nih tapi sorry banget. Dicabut. Adik lo harus dia berarti nggak ngasih tahu supaya berarti di media itu berita gue LeBron dia nggak tahu loh berita gini. Mungkin nggak tahu sampai kayak official gitu ya. Sampai belum official tapi udah putusan ini udah kurang lebih udah diambil. Gini deh, manajemen tuh ditawarin Luka dan gila lu kalau kita nggak ambil. Sekarang lagi. Iya. Ditawarin sekarang kalau nggak ambil dan mereka langsung gue butuh AD, gue butuh first pick tahun depan gitu. Gue nggak tahu tahun depan siapa yang dia incer ya untuk first picknya Lakers ya. Iya. Pasti kan geng-gengnya Cooper Flag ini kan. Iya, tapi ya kayaknya kita tahu bahwa LeBron ini ya kalau lo nggak terlalu mikirin ke depan lah. Lo mikirnya gue cuma tinggal sisa berapa tahun nih kalau jadi LeBron. Makanya gue nanya, kira-kira dia tahu nggak? Kalau dia tahu, dia bakal setuju nggak? Karena Luka ini for the future menurut gue ya. Mungkin kalau nggak tahun ini pun kalau mereka kita lihat lah mereka bisa sejauh apa tahun ini. Tapi yang pasti ini move untuk masa depannya. Tapi dengan AD, lo setuju nggak chance dia lebih gede untuk juara tahun ini dengan AD? Setuju. Itu yang bikin gue menarik. Bingung ya? Iya. Kalau gue bilang tahu, tapi bener juga. Cuma kayaknya emang mungkin gini kali kalau HRD-nya Lakers ya. Iya. Bron. Rahasia Cibun kartu as lo deh gue kasih nih bro, nih masuk. Kayaknya yang ini lo gak bisa nawar nih, maaf nih bro. Maaf ya. Lo udah KKN nih. Lo udah KKN nih. Dia ngomong gini, good news and bad news. Good newsnya Brony tetap bareng kita. Tapi sorry. Ada bad newsnya juga. Tapi kalau kayak gitu kan lebih halus ya. Udahlah. Brony masih ada. Dan lu harus acting so gak tahu ya. Iya. Ya gue yakin juga ada sedikit inilah Adam Silver dengerin Kemal Sport minggu lalu. Apa yang bilang NBA boring? Oke. Gue bikin seru lagi nih. Hold my beer. Iya. Hold my beer. Makanya konspirasi gue yang Mariko sebelum yang kita bahas 3 point itu, gue tuh bilang LeBron kan tahun depan musim terakhir sama Lakers kan. Berarti kan dia one last dance sama Lakers bareng Luka Doncic berarti nih sekarang nih. Gue tuh bilang sama Mariko, kok ini tuh ada potensi kalau mereka mau one last dance yang tua-tua ini ngumpul di Golden State sama Steph. Oke, ini hal yang menarik. Iya. Soalnya teman gue nanya sesuatu yang cukup menarik buat gue juga. Iya. Kenapa nggak LeBron yang di trade? Oke. Dan gue awalnya kayak ketawa doang, tapi gue pikir-pikir, ini dia fansnya Lakers, legit untuk dia menanyakan ini. Tapi gue ada sesuatu yang gue lama-lama harus ngejelasin ke dia juga. Ada yang gue nggak tahu sebutannya apa istilahnya, tapi gue sebutin itu sebagai kayak legacy player, pemain seperti almarhum Kobe Bryant. Dan gue harus ngingetin, lo ingat kan lo Lakers fans? Lu Kobe Bryant tim terakhirnya bagus sebagus apa sih? Nggak ada chance untuk kayak juara juga, bahkan nggak akan masuk ke playoff gitu. Tetapi mereka tetap bertahankan untuk bayar dia kontrak yang tinggi. Betul. Dan apapun yang dia butuh, pokoknya ini tahun-tahun terakhir loh. Karena selainnya dia yang minta pindah, kita nggak akan singkirin dia lah, kita nggak akan paksa dia untuk pensiun ataupun nge-trade dia tanpa persetujuan, tanpa permintaan dari dia. Jadi gue mikir-mikir nih kayak Lakers apakah mereka akan
karena ini LeBron yang kita ngomongin ya, seorang kurang legacy apa gitu. Kalau selainnya LeBron yang minta pindah, which is nggak mungkin karena ada Bronny di situ. Jadi apa Lakers akan melakukan apapun untuk menahankan dia dengan kontrak yang luar biasa gede dan pokoknya sampai dia siap untuk pensiun, atau ya menurut lo lebih ada chance untuk LeBron bilang wah gue setahun terakhir gue mau kejar satu kejuaraan lagi. Soalnya kalau itu yang terjadi, Lakers nggak apa-apa dia pergi, gue yakin. Dan mereka udah ada luka juga. Gitu Seorang kayak AD adalah the next AD ya, mungkin nggak seperti AD banget, tapi AD yang lebih versi yang lebih muda gitu. Iya. Yang lebih versatile, pasti ada lah yang lebih dari AD kan. Iya, lebih gampang nyari pengganti AD daripada pengganti LeBron atau Luka. Iya benar. Jadi memang kalau LeBron James sendiri, feeling gue juga mungkin gue yang gue bahas itu konspirasi soal dia pindah Golden State Warriors itu mungkin karena tadi kita episode sebelumnya kan bahas One Last Dance itu kan kok. Ini potensinya nih untuk tahun depan One Last Dance bareng Luka Doncic gitu. Dia bisa tuh kayak mungkin tadi Paul bilang kayaknya kita bisa, gue 1 tahun lagi kan gue musim depan terakhir nih sama Lakers. Gue bisa nih kayaknya championship ring nih untuk ngejar nih. Tapi ya udah Luka Doncic datang kan potensinya jadi lebih besar kok. Sekarang untuk dia dapetin piala lagi gitu. Menurut lu dapat nggak tuh dia? Sulit sih, gue masih sulit ya. Maksudnya bukan sulit, maksudnya masih tight lah itu. Gue masih Nuggets sih gue. Iya, Nuggets sih emang. Apalagi buat seorang kayak LeBron, dia pinter banget ya. Dia bukan hanya mikirin ini, dia pasti ingin mikirin apa yang ditinggalkan oleh dia nanti, apa yang orang-orang akan ceritakan tentang dia. Dan orang akan mungkin ingat kalau misalnya mereka membuat sebuah super team di Golden State untuk 1 tahun terus ternyata gagal gitu. Iya, malu. Lebih baik dia di Lakers dan gak juara lagi daripada dia sosok pindah sama Steph terus mereka gagal gitu, gak masuk final ataupun di final kalah gitu. Iya. Bahkan ide gilanya KD pun ikut Golden State tadi balik. Lu kan gak ada ngapa-ngapain kan di Phoenix Suns kan. Udah gitu-gitu aja gak ngincar apa-apa. Lu cuma berantem sama Gary Payton doang mas. Tadi on the ceiling. Iya tadi pagi. Mending lu gabung Golden State dah. Kita One Last Dance gitu Paul. Ya ini mungkin karena euforia Olimpiade ya. Orang jadi mikir itu segampang itu. Tapi ingat ya di Olimpiade satu game doang seperti kita bilang. Di sebuah seri bisa nggak mereka toto lawan Denver Nuggets? Gue tetap megang nih kayak tim-tim yang berat dikalahkan adalah Denver Nuggets atau OKC Thunder tahun ini. Kalau Minnesota mungkin belum terlalu kelihatan tahun ini. Tapi pas obrolan itu ya, mungkin nggak sih sebenarnya Dallas Mavericks tuh pas ngetok pintu itu minta LeBron juga gitu? Atau sebenarnya memang dari awal AD aja, LeBron nggak akan dikasih gitu? Menurut gue sih Dallas cukup kayak sadar bahwa mereka nggak mungkin lepasin LeBron gitu. Jadi Jadi mereka udah kayak siapkan kita wishlist kita apa nih yang kita mau. Ya. Dan the next best thing ya di Lakers kalau nggak dapet LeBron ya AD. Iya. Dan sekarang berarti Dallas Mavericks ini Paul dengan AD, Klay Thompson sama Kyrie Irving masuk final lagi kok. Ini Paul. Kira-kira Paul. Kan tahun lalu final. AD, Klay Thompson, Kyrie Irving. Susah karena kita sekarang kalau kita mau masuk final lo harus lewatin 2 tim yang gue bilang itu. Nuggets gue nggak pernah count out ya, sorry ya, tapi gue udah terlalu sering ngelihat mereka masuk ke game 7, nggak tahu mereka gimana bisa masuk ke game 7 lawan Utah Jazz gitu kayak tapi sampai overtime. Dan OKC tahun ini menurut gue cukup kuat. Cukup kuat kayak mungkin dari musim-musim sebelumnya mereka lebih kayak Cavs sekarang lah. Wow, super luar biasa hebat musim reguler, tapi bisa nggak lo buktiin diri? Menurut gue mereka udah lebih mature, udah lebih ini SGA juga ya seperti gue bilang kayak MVP candidate paling kuat saat ini. Jadi nomor 1 dia, ya. Jadi I don't know, gue nggak yakin Dallas bakal masuk karena dapetin AD doang. Berarti kalau dari ini juga buat Rico ya. Berarti kalau dengan perubahan trade ini, kira-kira kalau sampai akhir musim siapa nih yang kemungkinan besar masuk NBA Finals? Kalau dari lu kok, Nuggets berarti. Yang mungkin ya, ini kan udah ada trade nih, Lakers berubah nih. Mungkin kalau tadi Luka Doncic masih di Dallas masih bisa kita obrolin tuh untuk masuk nominasi final West ya. Tapi dengan Doncic berubah ke Lakers, Dallas Mavericks dapat AD. Siapa yang kira-kira potensi besar masuk Western Conference Finals? Gue sih final masih OKC Nuggets. Lu masih OKC Nuggets? Dua-dua itu ya? Masih. Masih banget. Karena peringkat 9 loh. Dallas kalaupun ada signifikan perubahan secara sistem dan lain-lain, gue gak yakin bisa adaptasi di setengah musim sih. Menurut gue. Jadi itu ya. Kalau lu Paul, kira-kira siapa Paul? Gue ada feeling Lakers akan melakukan satu trade lagi.
Karena dengan kehilangan AD, mereka sangat membutuhkan interior defense. Kita tahu udah ada beberapa pemain cedera yang sudah mulai kembali lagi. Tapi gue nggak yakin itu cukup gitu. Jadi kita lihat dulu mereka dapetinnya siapa ataupun kehilangannya siapa. Tapi menurut gue Lakers dengan kalau Doncic sehat, kayak dia kembali lagi nih dan dia akan sehat katanya 2 minggu setelah All Star ya, seminggu atau 2 minggu setelah All Star dia akan kembali lagi. Kalau dia sehat dan LeBron juga mainnya cukup reguler dan mulai bagus di playoff seperti biasa, gue bisa masukin mereka ke top 4 sih. Untuk conference finals finals. Yeah. Dan ini Dallas Maverick itu beberapa pertandingan tuh main kan tanpa Luka Doncic kan, main dan itu menang loh. Masa PJ Washington kayak gitu-gitu on fire semua loh, mereka step up semua loh. Berarti nggak ngaruh sama sekali tuh kok ya? Ngaruh. Sorry ya, tapi di playoff beda men. Beda. Ya, apalagi by far sekarang peringkat 9 apapun itu. Beda. Peringkat 9. Play in dia. Jadi nggak ngaruh sama menurut sekali gue ya. Tidak sesignifikan itu. Menurut gue belum. Dan di playoff pun juga mereka nggak konsisten gitu. Ada game yang pas mereka menang sih, wah Washington gokil. Iya, game ini, PJ Washington, Gafford gokil, field goal percentage tinggi. Tapi pas kalah lo cek deh statistik mereka jelek-jelek semua. Iya. Hancur banget ya. Iya, dan yang bagus ya Luka. Iya. Tapi bayangin sekarang dia punya AD jaga gawang. Terus habis itu dia punya Klay Thompson yang beberapa pertandingan sempat on fire juga kan, yang kayak first quarter 7 3 point apa ya? Ya, nah menurut gue AD-nya akan bagus karena dia akan bisa dapatkan apa yang dia mau. Dia akan main dengan big man yang benar-benar pure big man. Jadi mungkin sekarang dia akan bisa lebih nyaman ya. Iya. Pertanyaannya kenapa kok? Ya makanya gue setuju kalau cuma short term, menurut gue Dallas yang menang. Short term ya 1-2 tahun. Iya. Okay. Kalau sehat. Kalau sehat. Kalau sehat. Ya kaki kaca kan. Iya, kaki kan kaca. Nah berarti sebelum udahan kira-kira prediksi blockbuster trade lagi apa kok? Kalau yang paling besar kan sebenarnya De'Aaron Fox mau masuk Spurs kan. Iya. Biar tapi Chris Paul cabut tuh. Iya. Dengan syarat itu. Iya, nggak ada masalah juga orang De'Aaron Fox sama WMP bisa gawat juga. Tapi kira-kira prediksi lo apa kok? Untuk blockbuster karena ini mungkin kedepannya melihat Luka Doncic pindah ini mungkin tim lain juga seru goncang-gancing juga. Apa kita pindah ya? Apa kita pindahin nih tiba-tiba Giannis cabut? Gue sih feeling Jimmy Butler ke Suns ya. Oh gitu. Feeling gue. Jimmy Butler ke Suns. Ya soalnya masih simpang siur nih ya. Beritanya Jimmy karena Butler. Karena tim itu kan gagal terus tuh. Bradley Beal. Iya. Itu harus ada persetujuan dari Bradley Beal kan karena dia punya no trade clause. Iya. Dan dia satu-satunya pemain yang ya kontraknya matching lah yang bisa di trade. Jadi gimana tuh kira-kira Bradley Beal cabut. Soalnya menurut gue karena timnya Miami Heat mungkin dia mau. Iya. Dan karena Miami Heat. Ada alasan non teknis Paul. Untuk pertama kalinya pemain bintang Bradley Beal kemarin tuh dia komplain karena dibuing di home game. Yes. Sampai istrinya sama anaknya posting di story. Iya benar. Itu menurut gue cukup krusial. Oh ya berarti potensi Jimmy Butler masuk pindah si Bradley Beal main buat Miami Heat besar tuh ya. Menurut gue ya. Itu blockbuster tuh ya selain De'Aaron Fox pindah ke Spurs ya. Gue kalau ngebayangin gini-gini gedek lagi Paul, super tim lagi ya gak sih? Kan Suns-nya jadi tim gendut lagi. Iya. Lakers gitu. Kita ngomongin siapa nih? Suns. Kalau misalnya Butler ke Suns. Iya. Enggak lah Jimmy Justru Butler lebih seimbang. Oh iya lebih seimbang ya. Iya. Soalnya Butler lately ya kita. Iya lately ya. Ya kita maksudnya gue nggak tahu ya dia emang karena nggak happy jadi performnya nggak, tapi Jimmy Butler menurut gue emang bukan superstar juga. 2 tahun terakhir ya. Iya, especially 2 tahun terakhir ini. Dia juga pemain yang problematik ya kalau kayak apa ya, Moody sedikit antara Moody atau diva, gue nggak tahu deh. Kayak kalau tim ini nggak seperti ya karakternya nggak seperti yang gue mau, ya gue ya tantrum gitu ibaratnya gitu ya. Iya kan, nonton kayak di kecil bar gitu, ya, iya. nonton di bar timnya lagi main. Dia tuh kayak apa ya, Iya, agak iya. narsis aja, kayak segalanya tuh harus di gue gitu, spotlightnya harus di gue gitu. Iya, Dan ya makanya nggak cocok di hit kan. Iya. Kalau work culture-nya disiplinnya cocok. Tapi Iya, ternyata iya, personality nggak cocok, itu beda lagi. Dan menurut gue Bradley Beal sangat cocok. Tapi ada kemungkinan juga kan masih ada kemungkinan dia bisa ke Warriors juga kan. Iya. Ya. Bradley Beal. Enggak, Jimmy Butler. Oke. Berarti kalau blockbuster prediksi lu Jimmy Butler go to Golden State Warriors, si siapa De'Aaron Fox bersama juga Paul. Gue susah ya. Kalau yang tadi yang kita bahas itu blockbuster trade. Kalau Jimmy Butler kemanapun gue nggak nganggap itu blockbuster sih. Iya. Karena terutama karena impact dia meninggalkan Heat
udah terasa hitnya sebelum dia cabut aja udah lebih bagus sebenarnya. Iya. Ya kan? Jadi Iya, udah oke, udah better dari sisi itu. Jadi nggak ada sesuatu yang mengagetkan. Oke. Dia pindah ke Suns pun ya Suns emang segitu bagusnya. Jadi kalau mereka nggak gitu bagus ya impact dia kecil. Kalau mereka Iya. improve juga mau se-improve apa dengan Jimmy Butler? Menurut gua nggak akan se-impactful itu juga. Kalau di Aaron Fox ke Spurs. Nggak akan terlalu blockbuster buat gue karena itu cuman ya saat ini Spurs hampir 500 ya. Ya, Tapi apakah hampir. ini dia akan membuat mereka jadi championship contender? Iya. Nggak juga. Dia bukan seorang yang di mata gue veteran gitu. Dan itu yang mereka butuh. Justru menurut gue mereka bagus karena ada Chris Paul di situ. Chris Paul, iya. Iya. Kalau yang isu beredar ini, Trae yang mau di trade ini, mungkin nggak di tengah musim ini tiba-tiba Trae yang pindah? Mungkin aja. Mungkin Mungkin aja. aja. Tapi bukan blockbuster hitungannya kalau Trae yang pindah. Tergantung pindah Lebih ke mana. blockbuster, iya tergantung Oh, tergantung dia pindah kemana. Tergantung dia itu. pindah kemana, betul. Makanya so far yang kita dengar kan Jimmy Butler yang paling gede lah ini ya, rumornya adalah either ke Phoenix Suns atau ke Golden State Warriors. Iya. Menurut gue dua-duanya tidak akan ada dampak segede itu sampai membuat dua tim ini bisa jadi contender masuk ke final. Iya ya, kecuali Trae yang nih mungkin lebih blockbuster Trae yang kalau ada tiba-tiba dia pindah ya. Iya ya, tapi mungkin kok Trae yang kok Atlanta pindah nih kok. Mungkin. Di pertengahan musim ini. Mungkin. Iya lo kalau bicara mungkin siapa yang lebih gila deh sih dari Luka sama Eddie? Tanpa Mungkin. itu nggak ada tanpa Iya. sirine lagi ya. Bener, Tiba-tiba bener. bangun tidur. Bener. Bahkan nggak sampai sekarang kayak itu prank ya gitu-gitu. Nggak jadi All Star lagi. Mungkin dia pikir aduh gue di Atlanta apa sekali ya atau nggak terlalu disorot kalau di sini gitu. Kalau mau level medium, lo mau tahu heboh dia di-trade sama siapa? Jalen Brunson. Karena kan musuh berat New York Knicks. Oh, Musuh iya. berat tuh sampai dia main dadu. Iya. Itu trash Di talk logonya. tuh. Di logonya itu kalau sampai trade tuh kayak Luis Figo dari Barca ke Madrid tuh. Dilempar babi tuh. Kalau mau heboh ya. Kalau mau Lo heboh. sama-sama Nggak boleh posisinya tuh. poin 1 Iya, ya kan nggak nggak boleh boleh tuh. tuh. Nggak boleh, nggak Tapi boleh. nggak mungkin kayaknya. Yang waktu ada rumor Iya. Kobe pindah ke Celtics kan, Iya, mana bener. mungkin. Iya ya, tapi ya kita lihat ke depannya guys apakah ada blockbuster trade. Cuma buat episode ini cukup kita ya karena memang kita bahas Luka Doncic doang tadi nih kita nih. Gue sih bayangin begitu dia nyampe Iya. locker ketemu LeBron, si LeBron, lu kasih dia deh. Lu kenapa? Diajak ngobrol ya. Enggak, lu ada masalah apa Ah, iya, sih? lu kenapa? Lah kayak gitu. Kayaknya Dallas tuh baik sama lu sih. Gue sih kalau ngelihat gelagat-gelagatnya gue sih happy kalau tinggal di sana ya. Walaupun gue lebih suka Los Angeles untuk masa depan gue dan anak-anak gue. Tapi kan lu ada masalah apa sih, Bang? Apa lu di trade sih? Bener, Gitu. bener. Dan kayaknya ada satu move lagi yang Lakers tinggal ini mereka harus telepon OKC Iya. terus minta Caruso kembali lagi sih. Oh. Caruso. Kenapa? oke. Biar kita bisa lihat LeBron main sama 4 superstar kulit putih dengan Wah, iya, bener. Dalton Connect, Austin Reeves, Alex Caruso sama Luka Doncic. Bener. Iya itu lucu banget, keren banget itu. Bener. Iya. Terus kan Luka Doncic ngobrol, ya udah gini deh, lu gua bimbing deh supaya lu bisa sampai ke prestasi gua. Asik. Gitu. Siap iya siap abang, Bang LeBron. Gitu. Iya. Terus Eddie di sana kan di Dallas Mavericks, Kyle Thompson sama Kyrie Irving nungguin gitu. Lu ada masalah apa? Lu juga sama tuh di Dallas juga gitu. Sam. Iya, Nggak, ngobrol. nggak mungkin. Oh, iya, nggak Kyrie mungkin. pasti cuma rangkul dia bilang, I know bro. Iya, Dia iya. udah pernah ngalamin. Udah tahu juga dia. Iya. Gue tahu kok. Ada satu pemain yang sambil baca koran dan ngebir dan Iya, gak peduli. Iya. Siapa lagi kalau bukan Nikola Jokic? Bodoh amat. Lu mau kemana kayak bener gak? Yakin gue Gak peduli dia. Iya, dia baca Iya, koran bener. sama Russell Westbrook berdua. Russell Westbrook bilang, "Apa gue bilang kan? Gue udah pernah main sama LeBron gitu kan." Kyrie juga pas ngomong Eddie, "Udah, gue tahu perasaan lo gitu." Terus kan dia bilang, terus kata Jokic sambil ngerokok gitu, sambil baca koran, "Kita lihat Luka Doncic tahan berapa lama." Tapi kan udah tinggal semusim doang LeBron mah. Iya. Ya kan udah enggak ada. Jangan lupa Klay Thompson kan, tenang, gue lebih parah lagi. Gue udah juara berapa kali. Iya bener. Tenang. Dia maksud aja. tuh, tenang. Ya elah. Hello, kata dia hello. Lu juara sekali doang di trade. Gue berapa kali? Iya, lu juara sekali sama LeBron Eddie, lu juga juara sekali sama LeBron Kyrie. Gua 4 kali. 4 kali. Lu mau ngapain? Gua masternya di sini curhat. Oh, ya. jadi Dallas sebenarnya buangan semua. Iya benar. Bukan semua. Oke, luar biasa. Berarti kan ngumpulin semua Oh, mantan juara. Motivasi mereka dendam lah pokoknya.
Ini adalah musim revenge tour. Iya musim revenge ya. Oh berarti bener Dallas Mavericks kan apinya di situ. Bener. Bensinnya adalah kita revenge tour. Kita ini semua pernah juara sama LeBron. Apa gua ngalahin LeBron, lu bareng sama LeBron. Kita balas nih. Kita tunjukin kita masuk NBA Finals. LeBron dan Bisa juga Steph ya. Makanya LeBron harus pindah ke Golden State biar main sama Steph. Udah tuh kedua ketemu di Western Conference Final. Wah, gila. Aduh, anjir tuh. Semoga terjadi. Kemana-mana nih. Ya namanya juga podcast lucu-lucu. Pokoknya thank you buat Paul, thank you Ko. Thank you, guys. Buat yang nonton terima kasih juga. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.